Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas shalihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta syamsa wal qamar wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yajuzu lan wenang apa bai'u husuril masjidi, apa ngedol piro-piro klosone masjid atau tikar masjid, al mauqufati kang diwakofake alaihi ing atase masjid. Idza baliyat nalikane rusak apa husur bi an dhahaba kelawan yen to ilang, apa jamaluha baguse husur wa naf'uha lan manfaate husur. Wa kanat lan ono apa al maslahatu maslahat iku fi bai'iha ing dalem adol husur. Wa kadzalan iku kaya mengkono husur judhu'uhu utawi piro-piro glugune masjid, yakni piro-piro baloke masjid, al mungkasiratu kang pecah. Khilafan hale nulayani li jam'in maring golongane ulama fihima ing dalem husur lan judhu'. Wa yusrafu lan ditasarrufake apa samanuha, apa samane husur atau judhu' lima sholihil masjidi maring piro-piro kemaslahatane masjid. Ilam yumkin, lamun ora mungkin, apa syira'u hasirin, apa tuku kloso, au jid'ain, utawa glugu, bihi kelawan samaniha. Wal khilafu utawi khilaf, iku fil mauqufati iku ing dalem husur utawa judhu' kang diwakofake. Walau bi anishtaroha, senajan kelawan yen to tuku ing husur sapa an-nadhiru nadhir wa waqafaha lan makofake sapa an-nadhir ing husur. Bi khilafil mauhubati kelawan berbedani husur utawa judhu' kang diparingake, wal mushtarati lan husur utawa judhu' kang dituku lil masjidi kanggo masjid. Fatuba'u mongko didol apa al mauhubah wal mushtarah jazman kelawan pesti li mujarradil hajati krono meligine hajat, ayal maslahati tegese krono meligine maslahat. Wa illam tabla senajan ora rusak apa husur utawa judhu' kang mauhubah lan kang mushtarah. Wa kadzalan iku kaya dene husur nahwul qanadili utawi sepadane piro-piro lentera utawa damar. Pada bagian ini Asy-Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullahu ta'ala menjelaskan berkaitan dengan hukum menjual tikar-tikar masjid ataupun balok-baloknya masjid. Beliau mengatakan wa yajuzu bai'u husuril masjidi al-mauqufati alaih idza baliyat bi an dhahaba jamaluha wa naf'uha wa kanat al-maslahatu fi bai'iha. Beliau mengatakan bahwa boleh hukumnya untuk menjual tikar-tikar masjid yang diwakafkan untuk masjid. Kebolehan ini idza baliyat ketika tikar-tikar tersebut telah rusak. Ilustrasi rusak seperti apa? Bi an dhahaba jamaluha wa naf'uha, yaitu sekiranya
keindahan dan kemanfaatannya sudah tidak ada lagi. Dan wa kanat al-maslahatu fi bai'iha, ada kemaslahatan di dalam menjual husuril masjid al-mauqufah yang sudah rusak tersebut. Maka Asy-Syaikh mengatakan hukumnya boleh. Ketika karpet-karpet yang diwakafkan untuk masjid itu sudah rusak, yakni sudah hilang keindahannya dan sudah hilang manfaatnya. Dan ketika dijual ada kemaslahatan yang dapat kembali kepada masjid, maka hukum menjual karpet-karpet atau tikar-tikar tersebut hukumnya menjadi boleh. Kenapa kok menjadi boleh? Sayyid Abi Bakar Syata di dalam kitab I'anatul Talibin beliau mengatakan bahwa kebolehan ini agar supaya tikar-tikar masjid yang telah rusak tersebut itu tidak sia-sia, tidak terbengkalai, karena memang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi dan tidak ada keindahannya, sudah hilang. Maka menghasilkan suatu kemaslahatan yang sedikit dengan harta yang diperoleh dengan menjual tikar-tikar masjid yang sudah rusak tersebut, yang mana kemudian kemaslahatannya kembali kepada masjid, maka itu lebih utama daripada menyia-nyiakan tikar-tikar masjid atau karpet masjid yang sudah rusak tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikatakan pula oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah di dalam kitab Tuhfatil Muhtaj. Demikian halnya tikar-tikar masjid, hukumnya sama, yaitu adalah juduk atau balok-balok kayunya masjid yang sudah rusak. Demikian juga boleh hukumnya, yang mana ketika balok-balok tersebut sudah rusak, sudah tidak bisa diambil manfaatnya lagi, ketika dijual, maka uang yang diperoleh dari penjualan itu bisa kembali kepada kemaslahatan masjid. Maka demikian juga boleh hukumnya menjual balok-balok masjid yang sudah rusak. Kebolehan ini, yakni kebolehan menjual tikar-tikar masjid yang diwakafkan untuk masjid yang sudah rusak tersebut, itu berbeda dengan pendapat sebagian golongan ulama yang menyatakan bahwa tikar-tikar masjid yang diwakafkan untuk masjid yang sudah rusak itu tetap tidak boleh untuk dijual. Nah, segolongan ulama yang mengatakan ketidakbolehan menjual tikar-tikar atau karpet masjid yang sudah rusak ini adalah berlandaskan pada adanya kemungkinan bahwa tikar-tikar masjid yang sudah rusak tadi sebenarnya masih bisa dimanfaatkan dengan cara lain walaupun tidak dengan kemanfaatan yang sebagaimana mestinya. Namun alasan ini ditolak karena pemanfaatan semacam itu yang mana tidak sesuai dengan penggunaan atau pemanfaatan sebagaimana mestinya itu sangat jarang diberlakukan di masjid-masjid secara umum. Naam. Kemudian ketika tikar-tikar atau karpetnya masjid, demikian juga balok-baloknya masjid itu sudah dijual, lantas uangnya dikemanakan? Digunakan untuk apa uang-uang tersebut? Maka Asy-Syaikh Zainuddin rahimahullah berkata, wa yusrafu thamanuha lima sholihil masjidi illam yumkin syira'u hasirin aw jid'ain bihi. Maka harta atau uang yang diperoleh dari hasil menjual tikar-tikar masjid yang sudah rusak tersebut, itu kemudian nanti ditasarufkan untuk kemaslahatan masjid. Ini adalah ketika memang tidak mungkin untuk dibelikan kembali tikar ataupun karpet masjid ataupun balok masjid yang baru. Naam. Nah, perbedaan pendapat ulama yang berkaitan dengan boleh tidaknya menjual tikar-tikar atau karpet masjid yang sudah rusak tersebut, itu adalah berlaku di dalam tikar-tikar masjid atau karpet masjid yang diwakafkan untuk masjid. Beliau mengatakan, wal khilaf fil mauqufah. Perbedaan pendapat tersebut adalah berkaitan dengan tikar-tikar masjid atau karpet masjid ataupun balok-balok masjid yang diwakafkan untuk masjid. Sekalipun itu adalah hasil dari pembelian sang nadhir yang kemudian diwakafkan kepada masjid. Oleh karena itu, karpet atau tikar-tikar masjid yang statusnya itu adalah hibah untuk masjid, bukan wakaf,
ataupun semisal sang nadhir membelinya sendiri dari uang masolehil masjid, maka dalam hal ini boleh hukumnya untuk menjual tikar-tikar ataupun karpet masjid yang statusnya adalah hibah atau pembelian sendiri oleh nadhir. Dan kebolehan ini hukumnya adalah tidak diperselisihkan oleh para ulama, walaupun karpet-karpet tersebut statusnya belum rusak. Asy-Syaikh mengatakan wa illam tabla, walaupun tidak rusak. Ini berkaitan dengan tikar ataupun karpet masjid ataupun balok masjid yang statusnya mauhubah atau al-mushtarah lil masjid. Naam. Ini berkaitan dengan hukum seputar menjual karpet ataupun balok kayunya masjid yang sudah rusak. Naam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wala yajuzu isti'malu husuril masjidi ila huna wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.